Eksplorasi konsep modul 3.1 Studi kasus dilema etika. CGP Angkatan 4 Kabupaten Bogor, Emalia Fatima, SPD, MPD, SD Negeri Kadubangu 06. Pengajar praktik Dr. Wulan Widaningsih, MPD, dan fasilitator Elis Salatun Kodariah, MPD. Tugas 2.3 Wawancara, simak kasus berikut ini. Kasus 1, di mana Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa, dan bagaimana? Berdasarkan rekan sejawat ke-1, menurut saya, keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus tersebut? Ini tanggung jawab keseluruhan, maka ya saya pendekatan dulu sama anak itu, kita selesaikan masalah anak itu apa penyebabnya, baru nanti kita akan menegur sama guru tersebut dengan aturan-aturan seperti apa dia yang dilakukan kepada anak tersebut, dan nanti saya hubungkannya antara pedagogik guru tersebut. Berikan tanggapan atau pendapat Anda atas keputusan yang dibuat rekan kerja Anda. Menurut saya, itu untuk saat ini ya, kalau untuk pembelajaran sekarang itu tidak realistis dan tidak boleh dilakukan seharusnya. Itu tidak layak karena itu sistemnya tidak mendidik. Kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir rekan kerja Anda dalam mengambil keputusan? Menurut saya, kan ya, tadi adalah satu, rasa peduli, kedua adalah tanggung jawab kita. Berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Menurut saya, tentunya ada bedanya. Kalau yang dilakukan Bu Tati, dia adalah inginnya menghukum, tapi bukan mendidik. Kalau saya memberikan sanksi, mungkin mereka satu diberikan dulu wawasan dulu, mengapa, ditanyakan dulu apa masalahnya, harus tahu latar belakangnya anak itu, kenapa dia berbuat seperti itu, baru kita beri hukuman tapi yang mendidik, yang berhubungan dengan pembelajaran. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Apa faktor-faktor yang menentukan pendapat Anda? Menurut saya, ya, kita itu kan anak itu punya karakter ya, karena kita di otak anak itu dia akan merekam bagaimana seorang guru dia akan dengan kekerasan, dia mau atau menerima atau tidak. Nanti dia akan dilema dengan dilema anak itu dengan perlakuan seperti itu atau dengan menghukum seperti itu. Sedangkan itu akan mengganggu sedikit anak. Kemudian, berdasarkan pendapat rekan sejawat kedua dengan pertanyaan yang sama di rekan sejawat pertama. Berikut list pertanyaan yang saya ajukan terhadap rekan guru saya. Bagaimana Bu sudah membaca kasus
satu dari Bu Tati terhadap dilema etika Ibu sebagai rekan gurunya. Saya sudah membacanya dengan kasus itu. Kasus Bu Tati. Ya, kasus Bu Tati saya sudah baca. Menurut Ibu, apakah Ibu bisa melakukan persuasif, mengintervensi keadaan di kelasnya Bu Tati terhadap siswa yang diberi hukuman tersebut? Menurut saya, anak yang ketika saya melihat anak yang di depan pintu kelas 5 itu, saya senantiasa memang sedikit terganggu anak-anak saya karena tidak konsentrasi dengan pembelajaran saya. Kemudian saya sebagai rekan sejawat, saya bertanya apa masalahnya, sampai senantiasa kena hukuman dari guru kelas 5 itu atau Bu Tati itu. Kemudian saya juga tanya ke Bu Tati, kenapa sampai menghukum anak istilahnya di depan kelas, kesalahannya sebesar apa. Jadi saya akan menanyakan hal itu kepada Bu Tati. Kalau Ibu sebagai guru kelas di samping kelasnya Bu Tati, apa keputusan yang akan Ibu ambil selain yang tadi? Saya akan, anak itu tetap akan saya ulang lagi ya, Ibu nanya lagi. Menurut Ibu, kalau Ibu menjadi guru kelas yang ada di samping guru kelasnya Bu Tati, apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak yang diberi hukuman oleh Bu Tati? Saya akan berusaha menghentikan anak tersebut ya, untuk senantiasa jangan sampai menangis terus, yang memang mengganggu teman yang lainnya. Kemudian untuk mental dia juga senantiasa mengembalikan mentalnya kembali untuk senantiasa menyadari kesalahannya dia sejauh mana. Kemudian dia senantiasa sampai dia itu menyadari kesalahan dia dan memang tidak dilakukan kembali. Dan saya akan memberikan nasihat kepada dia kalau hukuman itu senantiasa, guru itu bukan berarti menghukum itu untuk keburukan, tapi mungkin dia itu adalah untuk kebaikan dirinya. Berdasarkan yang tadi Ibu utarakan, menurut Ibu prinsip apa yang Ibu pakai? Apakah prinsip berbasis nilai akhir, ataukah prinsip berdasarkan peraturan, atau prinsip rasa peduli terhadap anak tersebut? Kalau saya rasa peduli ya, prinsipnya rasa peduli karena berkaitan dengan sikap mental anak itu sendiri. Kita punya perasaan jika memang hukumannya itu senantiasa tidak mendidik, maka kurang baik gitu untuk anak tersebut ke depannya. Berarti menurut Ibu berbedakah keputusan yang Ibu ambil dengan keputusan yang Ibu Tati lakukan? Mungkin agak berbeda. Kalau saya dengan perasaan gitu kan, mungkin kalau Bu Tati dengan peraturan. Okay. Nah, menurut Ibu, mengapa Ibu berbeda dengan keputusan Bu Tati? Sebagaimana kita simak di kasus 1 Ibu Tati tersebut, dilema etika dalam pengambilan keputusan adalah benar versus benar. Maka, hargai keputusan apapun karena tidak ada yang salah. Hanya paradigma dan prinsip yang digunakan berbeda. Terima kasih sudah menyimak video wawancara kasus dilema etika. Jangan takut mengambil keputusan, kamu akan tetap mendapatkan manfaatnya. Antara menjadi pemenang atau menjadi lebih bijak.